Namanya Fitri Dian, semester 6 dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Alfa dari Fakultas Psikologi semester 6. Namaku Yuni Safira, aku dipanggil Intan, aku semester 6 dari Fakultas Psikologi UNER. Oke, kenalin aku Fani dari Fakultas Psikologi UNER angkatan 2019. Masuk UNER jalur apa Kak kalau boleh tahu? Jalur SNMPTN. SNMPTN. Kebetulan sama kayak Fitri tadi, jalur undangan SNM. Masuk UNER jalur apa Kak? Aku jalur SN. Selain SN ada apa Kak? Mandiri, SB. Ambil peminatan apa Kak? Aku peminatannya PIO. Jadi ada apa aja Kak? PO, klinis, PIO, klinis, sosial, kemudian pendidikan. Menurut Kakak masuk UNER ini termasuk mahal apa enggak? Kalau kata-kata orang sih mahal. Kalau menurut Kakak gimana? Kalau kita bicara soal mahal sama enggak, itu relatif tergantung sama ekonominya orang-orang sendiri ya. Jadi tidak bisa mematok apakah itu mahal sama enggak. Seperti itu sih. Tergantung ya Mbak, ini itu tergantung ekonominya setiap orang tuanya mahasiswa sendiri gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan sih. Kalau dari Fakultas Psikologi sendiri berapa Kak? Kayak SPP, apa uang gedungnya gitu? Kalau psikologi sih kayaknya menyeluruh di UNIF ya. Kayak nggak membedakan kayak fakultas ini dan ini. Jadi sama aja sih. Karena juga menurutku kampus UNER tuh bagus kan di Jawa Timur. Jadi lumayan ya, nggak mahal, nggak murah juga. Sesuai dengan harganya ya? Sesuai dengan kualitasnya juga. Kalau di UNER itu kan ada kayak kelas-kelasnya kan ya. Kalau UKT kelas 1 itu sekian. Nah itu di sini memang disesuaikan dengan gaji orang tua ya gitu. Jadi kalau orang tuanya PNS mungkin itu kena kelas 3 gitu, kayak 5 ke atas gitu. Setauku sih. ada survei dulu ya Kak ya? Iya, kan ada kayak pengisian data gitu Kak. Tiap mahasiswa beda-beda gitu ya? Beda. Kalau misal Kak, kalau keluarganya ini termasuk yang kalangan menengah ke bawah, nah kemungkinan dapat beasiswa nggak? Iya, di sini kan ada bidik misi juga kan, dan kebetulan aku juga bidik misi. Tapi dari SMA udah kayak calon bidik misi gitu kan waktu SNM. Tapi ada temenku yang dulunya anak reguler atau bayar, itu bisa dia bidik misi karena mungkin UKT-nya sekitaran 1 juta 2 juta, mungkin langsung bisa diajukan bidik misi. Karena rumornya itu di UNER itu kan kekurangan mahasiswa bidik misi, jadi kayak UKT yang rendah gitu langsung auto ditawarin gitu. Karena kalau bidik misi kan memang harus IPK-nya. Ada syaratnya. Iya, Terus alasan ngambil Fakultas Psikologi itu kenapa Kak? Dari kakaknya sendiri? Oke, kalau itu alasan personal ya. Mungkin karena suka ngamatin orang, itu yang pertama. Terus suka juga, sebenarnya alasan orang ini berinteraksi seperti ini tuh kenapa? Tertarik, dan juga dulu tuh cita-citanya tuh pengen jadi psikolog anak gitu. Pengen jadi psikolog ya, tapi saya mengambil peminatan PIO. Iya, tapi nggak apa sih. Mungkin kan nanti kalau mau lanjut S2 kan Tetap bisa ya? tetap bisa ambil profesi gitu. Jadi alasanku sih, aku sukanya dari SMP sebenarnya. Ya karena keren aja gitu. Dari SMP itu aku lihat teman-temanku ya, kebanyakan mereka kalau dari SD itu jadi anak baik gitu. Pas masuk SMP kok pergaulannya jadi bebas gitu. Aku kadang prihatin dan kayak kenapa kamu milih bergaul sama mereka gitu yang notabene nakal. Ya terkenal sih tapi nakal gitu. Terus waktu SMA aku juga suka karena melihat perkembangan teman-temanku juga. Menurutku itu kayak gimana? Pemikiran orang kan beda-beda, sifat orang beda-beda, kepribadian beda-beda. Terus setiap geng, setiap perkumpulan dari geng itu mempunyai persepsi berbeda dari setiap orangnya juga gitu. Jadi kayak perkumpulan unik persepsi gitu. Persepsinya berbeda semua. Geng itu mempengaruhi juga orang-orangnya, orang-orang mempengaruhi gengnya. Kayak melihat mereka akhirnya wah ini asik banget kalau dipelajari, dan setiap geng kalau disatuin kadang nggak bisa sama gitu karena persepsinya berbeda juga gitu. Jadi dari situ sih aku suka banget melihat teman-temanku, terus kadang tukar pendapat atau nggak ya berbincang-bincang kayak gitu sih. Sukanya gitu di sini. Selama belajar di UNER udah menemukan jawaban dari pertanyaan tadi Kak? Kenapa kok temennya tiba-tiba berubah? Jadi karena kepribadiannya yang berbeda. Kan dari kecil kita itu dari keluarga yang berbeda, pendidikan dari didikan orang tua yang berbeda, terus lingkungan yang berbeda, akhirnya membentuk karakter seseorang yang unik. Karakter seseorang yang unik akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang unik lagi, membentuk sifat lagi gitu. Kayak bener-bener harus beradaptasi gitu loh. Iya kayak itu Kak baru umur SMP ya. Kok bisa berpikir seperti itu? Apakah dari keluarganya juga pada suka psikologi atau gimana? Enggak, makanya keluarga aku kadang sampai gini, kamu kok aneh ya, psikologi itu pelajaran apa gitu. Tapi
semenjak aku menjelasin psikologi itu gini-gini, akhirnya keluarga aku sekarang kayak wah untuk yang gak ke psikologi Nah, sebenarnya dari SMA pengen jadi HRD sih. Jadi kalau aku nyari tahu kan HRD itu latar belakangnya psikologi. Nah, di psikologi kebetulan itu di semester ini kan ngambil peminatan. Nah, di peminatan ini ada peminatan PIO atau psikologi industri atau organisasi, terus klinis, perkembangan sama sosial. Nah, kan aku pengen jadi HRD kan, jadi kayak lebih spesifik aja ke PIO gitu. Itu sesuai dengan passionnya kakak dari kecil gitu? Iya, dari SMA sih masih berpikir. Di organisasi juga ngikutinnya kayak akan pengen jadi HRD nih, ya udahlah ikut di divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusianya gitu. Jadi kayak buat nambah-nambah skill gitu. Sesuai dengan passionnya kakak berarti ya? Iya. Berarti gak pernah menyesal ya ambil fakultas ini ya? Iya. Ada ngerasa kesusahan gak sih kak tengah jalan? Mungkin ngerasa, oh ini salah jalan sih kayaknya. Kalau ini salah jalan sih enggak sih mbak, cuman dulu pas awal-awal itu agak shock aja sih sama mata kuliahnya gitu kan. Dibilang sulit, dibilang enggak juga nggak terlalu. Jadi apa ya, 50-50 lah. Di sini dosennya itu enak apa enggak sih kak? Iya, enak, seru-seru. Serunya gimana? Friendly, gitu-gitu sih. Dosennya yang ngajar kakak itu galak-galak gak sih? Killer-killer gak sih? Sejauh ini nggak ada sih, alhamdulillah nggak. Nggak ada. Nggak terlalu sih, maksudnya kalau killer tuh nggak killer yang kayak gimana ya? Mungkin killernya dari nilai sih, mungkin agak Pelit ya? pelit nilai sih. Kuliah di sini dosennya enak-enak gak sih kak? Ada yang killer? killernya itu karena memang harus disiplin tugas sih kayaknya, bukan killer yang galak atau gimana ya, emang disiplin menurutku. Kalau dari teman-temannya sendiri ya, pada ambis gak sih? Ambis banyak sih, banyak. Persaingan ketat ya kak ya? Menurutku kalau di negeri kebanyakan ambis emang, dan itu ya normal aja. Jadi ya kalau ada temen yang seprovinsi ambis bareng kan normal, enak. Suka duka kuliah di UNER apa? Dari sukanya dulu. Dari sukanya, oke. Pengalaman baru ya kalau kita mulai dari SMA ke kuliah kan berarti dunia baru. Terus juga termasuk universitas yang baik di Indonesia, itu sih sukanya. Sukanya apa ya, alhamdulillah ya keterima di univ terbaik juga kan, salah satu univ terbaik di Indonesia gitu. Dapat teman juga yang baik-baik. Aku dari awal nggak pernah dapat teman yang toksik gitu di sini. Aku dapat teman yang baik. Apalagi ya, dapat teman dari berbeda kota juga gitu. Kakaknya asli mana? Asli Jombang. Sukanya dapat teman baru, pengalaman baru, perspektif baru, lingkungan baru, terus membentuk kemandirian. Sukanya ya mungkin kita lebih dapat kayak label, oh kamu UNER ya gitu. Ya bangga sih bisa banggain orang tua, kan emang dari keluarga belum ada yang bisa kuliah di negeri yang terutama yang negeri yang ternama gitu kan ya, UNER kan juga termasuk. Nah, di keluargaku mentok-mentok di kota sendiri ya Jombang gitu. Jadi alhamdulillah bisa mewujudkan setidaknya jadi kayak Kebanggaan. maksudnya kayak awal lah ada cucunya yang Generasi kuliah bisa pertama. di PTN. Kalau dukanya sih dari jauh dari orang tua, kan merantau nih, dan penyesuaian suhu juga. Aslinya mana kak? Banyuwangi. Oh, dingin ya? Iya, terus di sini panas itu juga sih. Awal-awal sih kaget gitu kan ya shock kultur juga. Habis itu sama mata kuliahnya gitu ya, ternyata ya susah, ada yang susah, ada yang gitu. Jadi kaget aja sih kan, awal-awal langsung dibantai di mata kuliah yang SKS-nya gede gitu. Tergantung yang jalaninya saja sih Mbak. Kalau dukanya ya jauh dari rumah ya. Asli mana? Asli Pasuruan. Kalau sakit ini sih lebih ngerepotin teman, kasihan gitu loh. Sungkan banget. Kalau keluarga kan ya nggak terlalu sungkan gitu. Tapi kalau sakit sama ngerepotin teman tuh kayak ya bukan keluarga, bukan apa, tapi mau direpotin gitu. Dukanya waktu jadi maba itu benar-benar mental saya kena sih, soalnya aku shock kultur, di mental itu nggak enak. Sebelum masuk UNER kan pasti ada ekspektasi tentang UNER gitu, gini-gini. Ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kakak? Apa ya? Sesuai. Katanya UNER itu suka banjirnya nggak sih kak? Kemarin saya wawancara yang jurusan sebelah. Banjir. Iya banjir. Oh iya pernah banjir. Iya pernah banjir sih. Sering apa? Kalau sejauh ini nggak tahu ya Mbak sering apa nggak. Soalnya kan dulu kan baru masuk terus COVID kan, jadi baru masuk lagi 2019 kan, saya angkatan 2019, 2020 awal kan COVID, sampai sekarang ini baru masuk lagi, jadi
kurang tahu sih sering atau enggaknya, cuman banjir pernah gitu. Nah, lihat di story-nya teman-teman. Nah, jurusan psikolog itu biasanya ya kalau teman-teman saya yang masuk di psikolog itu pada diginiin nggak? Ngapain masuk psikolog, mau nanganin orang gila lah gitu biasanya. Nah, itu gimana? Tolong Tanya-tanya kasih Kakak. Banyak sih. Nggak hanya orang lain sih, saudara sendiri juga. gitu ya? Gitu ya. Teman dekat juga gitu. Kalau aku pribadi sih ya ada kesennya dikit, cuman ya pinyak aja gitu. Padahal kan nggak seperti itu, kan banyak kan sini itu, nggak hanya di, kan kalau nangani orang-orang seperti itu kan mungkin ada peminatannya sendiri. Jadi itu psikologi itu mencakup semua. Kan kalau psikologi kan nggak, nantinya juga kalau sarjana kan nggak jadi psikolog nggak, jadi harus lanjut S2 profesi dulu. Iya sih, betul. Menurutku sesuai semua. Enggak ada. Soalnya aku emang suka sama UNER itu semenjak SMA. Aku kan juga cari-cari tentang psikologi kan. Kemudian aku nyarinya yang pertama itu emang UNER. Dan bagaimanapun aku harus masuk UNER. Jadi nggak ada ekspektasi. Ekspektasi itu terpenuhi lah. SMA-nya dulu jurusan apa Kak? IPS. Terus ekspektasi Kakak sebelum masuk UNER kan pasti ada ekspektasi gimana-gimana. Ada yang nggak sesuai apa enggak? Sejauh ini lebih kayak di luar nalar sih, kayak dulu kan aku nggak tahu nih UNER itu sesulit ini, jadi kayak waduh ternyata susah banget. Tugas-tugasnya gini-gini. Temennya ambis ya kayak katanya ya? Iya, ambis. Ya kalau aku pribadi ya kalian ambis nggak apa-apa sih buat diri kalian sendiri, tapi jangan merugikan orang lain gitu. Kalau di psikologi kan ujiannya multiple choice ya, jadi kayak ada waktunya kan, ada durasi waktunya, jadi kayak banyak tapi waktunya sedikit. Terus di kita juga nggak multiple choice aja, ada tugasnya, ada gini, jadi kayak bener-bener aduh waktu belajar untuk ujian mandiri aja belum, tapi ada tugas yang harus dikerjakan, kelompok kan harus bener-bener profesional kan, meskipun ada organisasi volunteer gitu. Terus kan sebelum masuk UNER pasti Kakak ada gambaran ekspektasi UNER itu kayak gimana. Nah itu sesuai dengan ekspektasi Kakak apa enggak? Kalau ekspektasi sih, ya sebelumnya kan udah cari informasi ya, kayak gini seperti ini, jadi ya oke.